Shalom, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar saudara semua? Ada sukacita? Ada sudah mencoba berpuasa? Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Deborah Dumasi Sianipar, di acara Renungan Senja dari CBM Channel pada hari ini Kamis tanggal 27 Agustus 20. Saudaraku, kita akan membacakan dari Yesaya pasal 58 ayat 6. Yesaya 58 ayat 6. Bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ada banyak orang datang kepada saya, saudaraku, mengatakan, "Bu, saya lagi kesulitan ekonomi, saya lagi bangkrut, saya lagi banyak hutang, saya lagi banyak masalah ini dan itu." Lalu saya sarankan berpuasa. Mereka mengatakan, tapi di kitab Yesaya bilang puasa itu untuk melakukan membuka belenggu-belenggu. Iya, betul. Saudara diikat belenggu kemiskinan kah? Saudara diikat belenggu penyakit kah? Diikat belenggu perjinahan kah? Apapun ikatan yang membelenggu, saudara berpuasa itu untuk melepaskan belenggu. Nah, ada orang bilang, tapi bukankah itu kedagingan? Saudaraku, roh kita sudah dilepaskan oleh Tuhan. Tetapi banyak sekali serangan-serangan yang mencoba membelenggu kehidupan kita, supaya kita bimbang kepada kasih karunia Tuhan Yesus. Berpuasa yang dikehendaki Tuhan. Saudara berpuasa. Di sini saudara, banyak sekali orang datang di CBM. Ada yang diikat. Kenapa dia miskin misalnya? Ternyata setelah dilayani inner healing dan pelepasan, orang ini diikat roh kebangkrutan, roh kemiskinan, roh hutang. Dan ketika mereka berpuasa, Tuhan menyingkapkan kepada mereka, bahkan kepada kami sebagai pekerja, ada roh yang menyebabkan. Mungkin dulu orang tuanya penyembah berhala, atau pergi ke dukun, dan lain-lain. Semua roh perdukunan ini bisa dipatahkan kuasanya, bisa diusir melalui doa puasa. Itu yang dimaksud Tuhan di sini. Jika saudara ada yang disantet, saudaraku, yang penting pertama jangan lupa baptis dulu dengan benar. Kemudian saudara berpuasa dengan benar. Puasa 24 jam. Ada puasa 40 hari. Ada puasa 3 hari 3 malam, puasa Esther. Puasa 40 hari misalnya puasa Elia atau puasa Tuhan Yesus. Ada puasa 80 hari seperti yang dilakukan oleh Musa 2 kali 40 hari. Semuanya ini akan membawa saudara kepada kemenangan, mengalami terobosan-terobosan dari Tuhan. Saudaraku, sungguh ada kemiskinan terjadi dalam hidup seseorang walaupun dia sudah bekerja keras. Tapi kok terus miskin, kok terus pas-pasan, hasil yang didapat kok segitu-segitu aja, padahal udah bekerja keras siang dan malam. Itu butuh berpuasa untuk mematahkan kutuk itu. Atau ada orang sakit, apa-apa sakit, apa-apa lemas, apa-apa pusing, diikat migren lah, diikat ini. Saudaraku, benar-benar itu bisa bebas. Orang yang sakit mah, semua yang datang sakit mah di CBM, saudaraku, tanpa kita doakan, dengan berpuasa terjadi detox di dalam tubuhnya seperti yang dikotbahkan Pastor Dika kemarin. Semuanya sembuh. Belum lagi saudara, saya saksikan kepada saudara, ketika suami saya sakit jantung, saudara, kami benar-benar ke rumah sakit jantung harapan kita. Saya berdoa kepada Tuhan, karena ketika dikatakan untuk melakukan suatu tindakan itu kami harus bayar 28 juta, sementara uang kami cuma 15 juta. Saya berdoa kepada Tuhan, saya tanya dokter itu, "Dok,
kenapa sih terjadi sakit jantung? Terus dokter itu mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Dia katakan seperti itu. Jadi maksudnya dari makanan banyak menjadi racun, membuat kita sakit jantung, sakit darah tinggi. Lalu dikatakan harus berdiet. Saya tanya, kalau kita berpuasa bagaimana? Oh, berpuasa lebih baik lagi. Ibu datang aja, setiap bulan puasa datang ke rumah sakit. Rumah sakit ini kosong, kata dokternya, begitu saudara. Tapi sesudah nanti habis lebaran lagi, rumah sakit penuh karena udah makan lontong, makan rendang, makan ini. Artinya saudaraku, berpuasa adalah cara surgawi, cara alami untuk menyembuhkan kita dari sakit jantung, dari sakit mah. Benar saudaraku, belum lagi secara roh. Maka bila ada roh-roh jahat yang membuat penyakit, ada penyakit karena memang kesalahan kita. Salah cara makan, salah pola hidup. Nah, ada penyakit yang memang karena diikat roh jahat. Saudara misalnya yang ada di guna-guna misalnya. Saudara, begitu gampangnya kita dilepaskan. Saudara tidak akan bisa ditembusi roh jahat saat berpuasa. Roh-roh yang mengikat saudara akan dilepaskan. Inilah yang dikatakan, maka kalau saudara berpuasa, tali-tali kuk yang mengikat saudara akan dilepaskan dan saudara mengalami kemerdekaan. Ada kuk yang membuat seseorang terikat, seseorang misalnya mengalami keanehan-keanehan seksual. Ada yang menjadi banci, ada yang menjadi lesbian, justru malah setelah besar ada yang menjadi gay. Ini namanya ikatan roh jahat. Ini bisa dilepaskan asal memiliki kerinduan saudaraku. Ada penyimpangan seks seperti hiperseks atau frigid, atau suka berzina, atau suka cerai, kawin cerai dalam turunannya ada. Ada yang menjadi bekerja keras, atau ada juga karakter-karakter yang jahat seperti misalnya kebiasaan suka mencuri, suka berdusta, kebiasaan suka ngotot, kebiasaan senang berkelahi, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ini adalah ikatan roh jahat. Ini dapat dipatahkan, ini dapat dibereskan. Saudara menjadi orang merdeka. Mau merdeka? Lakukan puasa. Jika saudara kurang jelas tentang puasa, saudara bisa komen, saudara bertanya di dalam kolom komen di YouTube kita saudaraku. Jika hari ini saudara mengalami terberkati dengan sharing kami, silahkan saudara like, subscribe, dan komen. Jangan lupa bagikan kepada banyak orang, supaya seluruh keluargamu dibebaskan dari tali-tali kuk perbudakan setan. Dan kita meraih janji-janji Tuhan. Hidup kita mengalami terobosan. Kita bisa menjadi berkat bagi keluarga, bagi bangsa dan negara, dan juga bagi bangsa-bangsa lain. Sampai jumpa di acara yang sama, Renungan Senja, besok pada waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.